Shalom, salam sadis, salam cuan army buat semuanya. Iki piye, le. Aduh, mantap ah. Hari ini kita makan rendang lemak bana. Mantap lah barang itu ya. Nah, itulah seperti saya bilang. Ini saya ulangi lagi ya. Buat yang datang baru, ini namanya sadis ya, kasih simbol sadis, sabar, disiplin. Banyak yang sabar tiap hari nanya, padahal dia sendiri kecepatan gitu. Nah, ini Anda latihan sabar gitu ya, kedepannya Anda harus tahu apa yang Anda beli ya kan. Karena saya tiap hari ditanyain juga enek gitu. Ya, kalau kalian coba, kalian tiap hari ditanyain gitu. Karena bukan satu dua orang, tiap hari saya layani, saya harus jawab komen orang banyak gitu ya. Nggak ada satu YouTuber kripto yang mau gitu. Kecuali saya ya, karena saya coba bantu, tapi ya udah dijawab, jangan tiap hari ditanyakin gitu. Disuruh sabar ya sabar gitu. Ya. Nah, kemarin ada yang nanya, saya udah bilang tunggu sampai taksiran saya di kisaran tanggal 11 udah bakal ini panen gitu. Rupanya karena kejadian pertempuran, sedap ya kan, pertempuran lagi. Jadi lebih cepat beberapa hari kita ya. Ya rezeki lah. Anyway, good luck buat semuanya ya. Nah, inilah latihan sabar. Andai kata kalian ini kecepatan atau di sini tuh kalau subscriber lama udah tahu, kita nggak ada istilah sangkut. Kadang pas lagi belum rezeki, cuannya ketunda. Tunda ya sabar dulu gitu. Begitu momennya datang, ya kan, karena udah saya bilang, saya udah paparkan kalau ini downtrend masih di mana, posisi di mana, ya kita nggak takut dia ke atas, justru dia ke atas, saya tunggu di situ supaya pas jatuhnya dapatnya lumayan. Kan udah saya sampaikan gitu. Ya kan, tapi kalau ada yang hater nggak ngerti, yang serang-serang, dia pikir kita, ya market kita udah tahu arahnya kemana, kondisi gimana, kita baca kan, kita lihat analisa ya kan. Jadi begitu ya, jadi udah congrats lah, saya lihat komen semua bahagia. Nah, terus ada yang tanya, bisa serok ini itu. Nah, lihat yang udah murah deh, ini kan ini udah coba saya buat video sekarang, market cap di 977,9, volume 106,1, BTC dominance di 38,7, masih kuat dia untuk bertahan altcoin ya. BTC di 19.700, tadi sempat 19.600-an ya. Masih di range itu, masih ini. Ethereum di 1469, BNB 317 ya. Solana di 27 ya kan. Ya, pada lumayan terdiskon. FTT di 1665 ya, udah terdiskon lumayan 36% sekian ya kan. Jadi ada yang tanya, kok udah bisa serok? Ya cicil lah, kita nggak tahu, ini masih, saya masih yakin pertempuran masih jalan ini. Cuma ini udah tadi serangan pertama pas jam di sini pas jam 12 siang. Tiba-tiba saya, loh kok tiang merah drop gitu. Awalnya FTT ya. Nah, terus mulailah pelan-pelan, awalnya FTT, terus Solana nyusul. Solana udah mulai terkoreksi sebelum FTT dibanting, tapi tambah lagi drop, terus mulai BTC, nah sekarang Ethereum. Jadi udah ketahuan terstruktur kayak strategi dia. Ini si Cecet pakai strategi juga nyerangnya ya, pintar dia. Saya hitung, jadi dia nyerang di sana itu udah malam, tengah malam ya, tengah malam baru dia kasih dump pertama nih buat FTT ya kan, karena perhitungannya saya rasa gini, jadi kalau dia dump di tengah malam, si SBF panjang namanya ini, si Sam ya atau SBF
kalau dia mau minta bantuan, misalnya dia butuh untuk beli ini itu, minta sama kroninya, itu udah pada tidur juga. Bule namanya, kalau udah malam tidur nggak mau diganggu, entah HP udah itu. Jadi di situ dia pilih momennya, maka jebol. Awalnya kan ditahan terus tuh, di 22 ditahan terus kan. Nah, tunggu momen dia kasih serangan tengah malam, ya kan, oleh Sejet, baru digempur. Nah, ini pertempuran, ini baru dia ada stok, dia buang barang, terus juga dia lawan dikit lah BNB setelah hampir 1 jam loh diserang, baru dia baru buang BNB, baru mulai agak turun dikit gitu. Tadi ada yang nanya, kok Satellite Bear cepat TP mau nggak bisa lagi, ya kan? Kalau kalian mau ambil shot gitu ya, kondisi gitu kayaknya down, BNB masih bisa coba, tapi jangan banyak. Ini karena spekulasi juga. Saya prediksinya gini, andai kata BNB saya rasa agak nanti mulai diserang mungkin malam ini. Amrik udah pagi, ya kan? Saya rasa pertempuran masih ada. Ini kalau dia si SBF mau serang balik ke Binance, mungkin ntar malam gitu. Kroni-kroninya udah bangun, dia butuh bantuan, ya kan? Gue butuh dana lagi, kirim gua apa. Nanti kayaknya lebih cair itu, bisa lepas Ethereum, sebagian kroninya yang pegang, gua pinjem dulu Ethereum lu, ya kan? Atau apa, ya kita lihat lah, ya. Jadi cuma kalau yang udah murah, kita kan nggak tahu namanya atau ini tadi Sejet hanya satu warning, pelajaran buat si SBF, kita juga nggak tahu. Jadi nggak ada yang pasti, ya. Kita akan menganalisa juga sedikit, baca konspirasinya, ya kan. Jadi yang mau share aja altcoin dulu gitu. Ada yang tanya, Bul, saya belum mau, itu ragu, jangan. Tapi kalau kalian mau altcoin, silakan yang udah terdiskon. Cardano udah mulai terdiskon dikit, ya. Kalau udah murah kondisi kita. Terus XRP juga ini 43 sen. Ada 42 udah ketahan situ. Jadi 42 itu selisih dikit, kalau udah boleh cicil lah, ya kan. Mana tahu dia nendang balik ke 44. Jadi 4 udah boleh XRP kalau kalian mau cicil gitu kan. Jadi ya nggak all in, andai kata masih drop, masih ada dana, tapi udah murah. Jadi kalian mau ambil koin-koin gitu yang murah, habar gitu kan. Ya kalian udah target lah yang nanti ada event gitu, atau nanti tanggal berapa Piala Dunia, kalau kalian pikir apa Algo, CHZ tadi saya lihat udah kemarin itu kan naik tinggi, ini udah terdiskon 10%. Apa kalian mau nunggu dikit lagi, ya silakan, ya kan, karena dia udah naik banyak ya CHZ ya. Kalau mau, mungkin agak tunggu dikit lagi lah CHZ malam ini, Cilis CHZ. Jadi itu, jadi kalau yang udah murah-murah, kalian nggak usah tanya saya lagi kok Zero atau lihat harganya kemarin itu udah dam begitu. Kan udah tahu tuh supportnya di mana, lebih kurang dia dropnya sampai di situ. Ya udah bisa kalian cicil. XRP kemarin itu dropnya sampai ini kan di 42, dia bertahan, supportnya cukup kuat di situ. Nah, ini di 43, siapa nih, ya silakan aja cicil. Andai kata dia mantul balik ke 44 kan lumayan. Kalau turun dikit mungkin di 42 juga gitu. Ya, jadi kisaran kalian sendiri harus tahu gitu. Jangan terus mau disuapin gitu terus, ya. Kalian sendiri ambil keputusan, karena kalian tiap hari lihat market, seharusnya udah ada gambaran. Oh ya, ini udah murah, ini hari itu dump sampai 17, dia bertahan di support ini. Oh, berarti harganya udah murah. Begitu patokannya, ya. Jadi nggak harus terus tanya. Saya kan nggak ada waktu juga, bukan karena kerjaan saya bukan spesial ini. Saya cuma video YouTube nih cuma untuk berbagi analisa saja, ya, bukan spesial saya mau cari makan, mau ini itu, nggak cukup waktu juga buat saya gitu. Dan yang saya mau itu kalian lebih grow up, analisa, harus bisa independen gitu, ya. Paling dari saya tambah-tambahan informasi, yang cocok kalian pakai, yang nggak cocok ya jangan, ya kan. Cuma dewasa, nggak cocok pun nggak usah nyerang, nggak sesuai ya pakai analisa Anda gitu, secara dewasa gitu, ya kan.
Terus kalau yang baru-baru, welcome di channel ini, pakai tata bahasa baru. Cuan-cuan army yang udah lama di channel ini pasti selalu bantu gitu. Ada yang sering, ada Bro David, ada Bro Radit, ya kan, ada Bill Gates, ya kan. Kita orang apa aja ada di sini, ya kan. Ada si ini lagi, siapa, saya nggak bisa ingat satu persatu. Banyak lah, banyak sekali Cuan Army yang kalau pas ada anak-anak baru tanya, ya kan, pasti di ini. Cuma pakailah bahasa yang santuy, sopan gitu. Jangan ada yang tanya, dijawab juga ketus gitu, ya kan. Saya jujur di channel ini udah banyak juga yang saya buang. Saya nggak butuh subscriber kurut ngomongnya kasar gitu, itu pasti saya delete gitu. Kita di sini mau kumpulin orang-orang yang lebih positif, yang tata bahasa bagus. Makanya di komunitas ini saya nggak ada grup-grup lain. Ingat ya, sering ada yang masukin nama saya di grup-grup trading, itu bukan saya. Ini juga saya mau ingatkan, hati-hati. Saya cuma aktif satu di channel YouTube ini, dan saya hanya membalas komen, tanya jawab di komen, kolom komen aja. Selebihnya tidak ada ini. Jadi ada yang siapapun pakai nama saya atau apa, grup-grup kalian lihat, kadang ada trading sengaja dia masukkan nama saya di Telegram. Kadang kalau kedapatan saya langsung leave grup gitu. Padahal dia masukkan aja gitu, saya nak perut gitu kan. Jadi kalau kalian lihat ada, itu bukan saya gitu ya. Oke, sekedar untuk mengingatkan kembali, saya cuma aktif di YouTube ini cuma berbagi analisa aja gitu. Kadang benar, ya kadang juga salah juga. Manusia ya kan. Nah saat salah, ya kita jadi sadis. Motonya sabar dulu, tunggu ini ya. Jadi begitu. Jadi ini hari kita lihat aja, seperti saya katakan, ada yang udah murah, ya bisa. Kalau FTT, koinnya ada yang tanya, FTT bisa serok di range berapa? Saya belum tahu dia bisa dump ke berapa, karena kalau lihat si CZ buangnya ini dia nggak langsung, dia masih ada barang, dia tahan. Jadi dia juga nggak mau ngerusak market langsung bruk, nggak mau, bertahap dia buang, kelihatan gitu ya. Jadi bisa aja masih nanti ke 19.000 BTC 19.2, atau bisa aja kalau masih perang ini kencang ke 18, mungkin aja, kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi lihat aja ntar malam kayaknya masih gejolak gitu. Kalau si SBF serangan balik ya kan, ya masih ada gitu. Dan juga kalau nggak salah kemarin kalian lihat ini nggak di Watcher Guru kan udah ada 152.000 BTC masuk exchange. Itu kayaknya peluru siap untuk perang gitu, untuk buang gitu kan, saling ancam lah istilahnya ya kan. Terus ada ETH juga banyak masuk exchange. Jadi kita nggak tahu, kayaknya masih akan turun. Tapi kalau saya lihat kan BNB belum banyak turunnya ya. Kalau mau pasang sedikit down BNB, andai kata malam ini diserang, masih bisa aja turun ke 280 ya kan, 290. Kita nggak tahu, lihat aja. Tapi jangan banyak gitu ya. Kalian jangan ambisi juga pikir, karena apa, si CZ juga cukup kuat. Dia kalau saya rasa untuk sekarang exchange terkuat, saya rasa dia duitnya kenceng. Dia juga cukup apa yang dia lakukan cukup matang, strategi perhitungannya. Jadi kalian jangan terlalu ambisi juga ya kan. Cuma ya CZ bagus sih kemarin, sebenarnya dia udah kasih kode ke kita bahwasanya dia udah mau serang, suruh kita short sebenarnya ya kan. Cuma ada nggak bisa short juga loh. Saya dengar yang di Amerika mereka mau pasang short FTT di KuCoin nggak mau ini. Tapi ada yang bisa di Bybit gitu ya, tergantung ini juga. Jadi yang pasang short FTT belemak sekali lah. Solana mereka short ya kan kemarin kan. Si CZ udah kasih kode itu semalam sebenarnya. Jadi itulah ya, hari ini video begitu. Mari kita lihat kalau Solana saya rasa bisa
kalian mau ambil di 20 Solana di 26 itu supportnya cukup kuat, $26 something ya. Itu kemarin-kemarin itu dia cukup kuat bertahan di 26. Jadi kalau kalian yang mau ambil Solana juga di 26-an bisa sih gitu ya. Kalau FTT jangan ya. FTT kita belum tahu karena si CZ masih banyak barang untuk dia mau nekan lagi. Ini cuma kasih pukulan pertama dulu, uppercut gitu ya kan, dikasih uppercut dulu sekali ke SBF ya kan, belum lagi nanti punch-nya kan ya kan. Jadi itu FTT tunggu dulu di range mana saya nggak tahu, pasti bisa drop sampai berapa ya kan. Tapi yang jelas-jelas yang kalian mau ambil kayak XRP udah di 43, ya, bolehlah nyicil ya kan. Cardano di 38 boleh kalian cicil ya kan. Yang gitu-gitu. Terus Polkadot ini agak mulai tadi sempet naik ya kan, ini pas buangan dia turun, kalian mau serok Polkadot boleh juga karena dia tadi pagi dia naik karena ada news dia ada kerjasama sama SEC, ujung-ujungnya kayak begitu. Nah kalau kalian mau untuk long term Polkadot ya boleh, kemarin itu kan saya bilang link naik juga tinggi ya, yang kemarin serok duluan lumayan. Nah Polkadot juga boleh nih, dia kerja sama SEC, berarti nih barang nggak bakal diganggu SEC gitu ya. Jadi berita tadi pagi saya buset, SEC pakai dia punya blok ini parachainnya ya. Jadi itu ini ada sedikit data, wah banyak Avalanche. Iya Avalanche saya lupa kemarin kasih tahu kalian bisa di short karena si Sam ada lumayan ini, tapi dia lock Avalanche ya. Avax itu dia ada hold juga lumayan gitu, tapi dia lock itu. Oh udah 11%. Udah enggak lah, Avalanche sudah telat saya lihat ini baru saya sadar gitu. Kemarin close shot Avalanche boleh juga. Ya bego, lupa gua. Kadang gitulah kalau sering lupa ya. Ya inilah Algorand, kalian coba tunggu dikit lagi ya. Algo kalau misalnya malam ini mereka perang masih ada banting, Algo juga bisa diserok untuk nanti mulai tanggal 20, tanggal berapa mulai Piala Dunia. Kita nggak tahu ya kripto ini, tapi kayaknya bisa dikit atau Piala Dunia ini NFT kayaknya bisa, nggak tahu lah. NFT coba lihat dikit yang ada connect sama bola apa, tapi kayaknya grup fans token kayaknya ya. Yang mana kita nggak tahu juga. Sulit lah, saya nggak mau spekulasi. Wow, udah tambah drop lagi, udah 15. Oh tadi saya baru lihat 16 something, sekarang udah 15. Wah terus dibuang. FTT jangan diserok, makanya saya bilang hati-hati, lihat dulu bisa ditekan sampai berapa. Tapi gini sekalian saya jawab, ada yang tanya apakah FTT akan insolvent, akan bangkrut gitu. Saya nggak yakin, dia ada backup banyak. Dia nanti ini juga udah mungkin sekarang tertekan, tapi kalau untuk bangkrut dia enggak, dia ada support terbanyak di belakangnya, juga ada pemerintah juga yang support. Jadi saya rasa cara ini dia nggak akan kayak Celsius, beda kasus ya. Terus ini lagi saya coba jawab yang ini tadi ada yang tanya XRP gimana, agak ragu. Library tadi kalah, kita lihat berita library kalah sama SEC. Ya beda, library kan kecil, dia supporternya nggak gede, dia juga nggak sebesar ini, posisi ininya, kondisi hukumnya juga beda. Dengan XRP beda lah, jadi kita nggak usah ini. XRP juga nggak selesai. XRP si SEC mau tunda lagi, minta ini kan, tapi kayaknya XRP tahun depan gitu, di kuartal 1, entah di Maret gitu. Kalau menurut ini harusnya batas sampai Maret 31 udah harus kelar, katanya sih gitu ya. Mereka pengennya gitu. Ini SEC ngulur-ngulur terus itu. Tapi sosnya tahun depan di penghujung kuartal 1 sosnya selesai kasus XRP kata gitu. Nah terus satu lagi Aptos saya lupa ini, beberapa kali tanya, banyak yang tanya Aptos gimana. Aptos itu saya di komen saya udah ada pernah jawab. Aptos itu agak
eh, gimana ya, Aptos jangan ambil dulu, tunggu kalian lihat si Alameda ini survive, karena ini salah satu koin yang mau dia mainin gitu. Sebab banyak ininya, ada bau busuknya Aptos ini. Itu dia basicnya dari DM juga, orang-orang dari si Facebook Meta keluar, itu banyak yang nggak jelas. Tokenomiknya paling nggak jelas gitu Aptos ini. Tapi yang namanya kalau mau dimainkan ada peluang. Jadi kalau kalian mau serok, tunggu. Ini masih akan turun Aptos ini ya, masih buangan. Jangan sekarang ambil dan tunggu si Alameda gimana pertempuran ini. Nanti kalau dia udah stabil nggak bangkrut juga, kalau Aptos udah turun kalian mau beli ya ambillah dikit. Saya yakin kalau dia udah tenang ini bisa aja Aptos ini sebagai next mainan Solana gitu. Ya, akan dia buat lagi kayak makanya sekarang rumor-rumor waktu dikeluarin Aptos ini kan, Solana killer lah, apalah bla 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 bla, itu mainan mereka gitu ya. Kalau Anda mau, saya cuma singkat bahasnya, kalau kalian mau yang ngerti bahasa Inggris, kalian bisa lihat di Coin Birau bahas Aptos ini. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, di channel Angga Dinata. Angga Dinata bagus sekali bahas Aptos juga. Jadi itu saya cuma ambil poinnya aja, hati-hati ada bau busuk, bau amis. Cuma bisa kalau udah turun, terus tunggu si Alameda. Kalau udah perang ini selesai, dia udah nanti mungkin ya di next bulan dimainkan barang ini sama mereka Aptos ini. Satu lagi yang belum keluar, Sui. Sui itu juga akan mereka olah itu, cuma belum di ini ya. Jadi itu aja video hari ini. Mantap ya, bear belemak barang itu, lemak bana orang Padang bilang. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.